Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Kusuma dari kelas PBS Akademisi 6A akan menyampaikan hasil review jurnal internasional dengan judul Does Sharia Governance Influence Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia Islamic Bank? Mengenai informasi dari judul artikel yang saya ambil, yaitu ditulis oleh Ridwan dan Arunggihna Mayapada, diterbitkan oleh Journal of Sustainable Finance and Investment, tahun terbitnya 2020 dengan volume 11, nomor 2, dan nomor ISSN 20430809. Artikel ini dilatar belakangi oleh adanya peran perbankan lebih dominan dibandingkan dengan sektor non-perbankan, maka tuntutan dalam melakukan kegiatan CSR semakin besar. Mengingat bank syariah dalam operasionalnya bertujuan menciptakan keadilan ekonomi sosial, distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Kegiatan CSR dilakukan bank syariah dalam menjaga hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Namun faktanya, rasio alokasi dana CSR bank syariah justru lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, dalam pengungkapan CSR dan transparansi laporan keuangan kepada para stakeholder dan masyarakat, tata kelola syariah memiliki peran yang penting. Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh tata kelola syariah terhadap pengungkapan CSR bank syariah. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini populasinya seluruh bank syariah di Indonesia dengan sampel 10 bank syariah dalam periode 2011 hingga 2018. Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, data dan sumber data dengan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan 10 bank syariah di Indonesia dengan periode 2011 hingga 2018. Berikut adalah peta konsep mengenai hubungan variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah ukuran Dewan Direksi atau SBD, frekuensi rapat direksi MBD, ukuran Komite Audit atau SAC, proporsi anggota Komite Audit atau KPI, ukuran Dewan Pengawas Syariah atau SSSB, latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah atau EDSSB, reputasi Dewan Pengawas Syariah atau RSSB, profitabilitas bank yang dilihat dari ROA dan ROE, serta yang terakhir adalah ukuran bank atau SB, di mana yang akan diteliti ini apakah variabel independen yang disebutkan akan memberikan pengaruh atau tidak kepada variabel dependen, yaitu pengungkapan CSR. Masuk dalam pembahasan, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, rata-rata indeks pengungkapan CSR bank syariah adalah 0,58, di mana nilai tersebut dibilang atau dinilai cukup baik. Untuk hasil uji korelasi, diperoleh hasil antar variabel bebas tidak ada yang berkorelasi tinggi. Untuk hasil uji adjust R-square, di mana diperoleh nilai 0,72, artinya 72% pengungkapan CSR dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas yang diuji dalam penelitian. Kemudian, untuk uji F, di mana diperoleh nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, di mana 21,64 lebih besar dibandingkan 1,91,
yang artinya model regresi berganda dalam penelitian ini layak masuk ke dalam pembahasan. Setelah dilakukan serangkaian uji analisis, maka diperoleh yang pertama, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif pada pengungkapan CSR. Artinya, semakin banyak jumlah anggota dewan direksi dalam bank syariah, maka tingkat pengungkapan CSR semakin rendah. Lantaran, dewan direksi justru rentan terhadap masalah komunikasi serta koordinasi. Yang kedua, frekuensi rapat direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Artinya, jika CSR sering dibahas di setiap rapat internal, maka Dewan Direksi semakin sadar akan pentingnya kegiatan CSR. Ketiga, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Artinya, semakin banyak komite audit, maka rentan terhadap keabsahan pengungkapan keuangan. Keempat, karakteristik DPS antara lain ukuran, latar belakang pendidikan, dan reputasi anggota tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Artinya, Dewan Pengawas Syariah hanya masih terfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan operasionalnya saja. Kelima, ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Bank yang berukuran besar lebih banyak mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan tahunan dalam menjaga transparansinya dalam suatu hubungan dengan stakeholder atau masyarakat. Dan yang keenam, profitabilitas dari suatu perusahaan atau bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dari pemaparan tersebut, ditarik kesimpulan, yaitu Dewan Direksi dan Komite Audit memiliki peran penting dalam tata kelola syariah, terutama pengungkapan kegiatan CSR dalam laporan tahunan keuangan. Namun, untuk Dewan Pengawas Syariah masih sebatas fokus kepada kepatuhan dari bank syariah dilihat atau ditinjau dari sisi kesesuaian prinsip syariah dengan produk dan operasionalnya. Dari hasil pemaparan artikel, jika dikaitkan dengan kontekstualisasi yang terjadi pada masa kini, kenyataannya pengaruh dari struktur atau organ dalam menciptakan GCG yang baik terhadap kinerja keuangan dari perusahaan masih dinilai belum konsisten. Padahal dengan adanya tata kelola GCG yang baik antara internal dan eksternal yang dimaksimalkan, maka operasionalnya dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk menangani masalah ini, diperlukan penguatan pertemuan atau rapat, serta manajemen dari setiap struktur organisasi. Sehingga efektivitas dari masing-masing organ akan berpengaruh kepada manajemen, serta memperbaiki kinerja dalam mengelola aset yang diharapkan meningkatkan return yang dicapai atau ditarget oleh suatu perusahaan. GCG juga dibutuhkan regulator bagi perusahaan go public, lantaran memberikan dampak positif dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks dari suatu perusahaan itu sendiri. Sekian pemaparan hasil review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.